Oke, hari ini kita mau bahas satu tahap yang krusial banget, yang sering jadi penentu sebuah produk digital itu sukses atau enggak. Namanya User Acceptance Testing atau UAT. Anggap aja ini gerbang kualitas terakhir sebelum aplikasi kita dilempar ke publik. Coba deh bayangin skenario ini. Tim kamu udah kerja keras berbulan-bulan bikin aplikasi yang secara teknis, wah sempurna. Nggak ada bug, nggak ada crash. Tapi pas di launching, kok pengguna malah bingung? Aplikasi ini ternyata nggak menyelesaikan masalah mereka. Nah, pertanyaan krusial inilah yang mau dijawab sama UAT. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari apa itu UAT dan apa bedanya sama tes lain. Terus, kenapa ini penting banget? Habis itu, kita intip jenis-jenisnya. Kita bakal fokus ke satu metode yang praktis banget, yaitu black box testing. Dan yang terakhir, kita lihat langsung cara bikin dokumen UAT yang beneran efektif. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Emangnya apa sih yang bikin UAT ini jadi spesial banget? Nah, di sini nih letak kuncinya. Kata kuncinya adalah berfungsi untuk pengguna yang sesungguhnya. Jadi UAT itu nggak cuma nanya, aplikasinya jalan nggak? Tapi yang jauh lebih penting, aplikasi ini beneran ngebantu orang yang bakal pakai tiap hari nggak? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi ada pengujian sistem. Ini tugasnya mastiin produk dibuat dengan benar, artinya bebas dari bug atau error teknis. Nah, di sisi lain, UAT itu mastiin kita membuat produk yang benar, solusi yang emang beneran dibutuhin dan diterima sama pengguna. Beda banget kan fokusnya. Sekarang kita udah tahu UAT itu apa. Yuk kita gali lebih dalam. Kenapa proses ini jadi gerbang kualitas yang sama sekali nggak boleh dilewatin? Saya suka banget sama analogi ini. Anggap aja peluncuran produk itu kayak malam pertunjukan besar. Nah, UAT itu adalah momen gladi resiknya, di mana para aktor utamanya, yaitu pengguna asli, nyobain seluruh alur cerita dari awal sampai akhir. Tujuannya buat mastiin pas pertunjukan nanti, semuanya berjalan mulus di hadapan penonton beneran. Jadi, UAT ini perannya kayak jembatan. Dia mastiin apa yang dibuat tim teknis itu beneran nyambung sama apa yang dibutuhin bisnis dan pengguna. Jadi ini bukan cuma soal teknis, tapi soal mastiin produknya punya nilai, ngebangun kepercayaan, dan ya ujung-ujungnya biar produknya sukses. Dan ternyata, UAT itu nggak cuma satu metode aja loh, ada beberapa pendekatan yang beda-beda, tergantung kebutuhan proyeknya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa jenis ya, mulai dari alpha dan beta testing yang mungkin kita udah sering dengar, sampai pengujian yang lebih spesifik misalnya untuk regulasi atau kontrak. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal fokus ke salah satu metode yang paling mendasar dan serbaguna banget, black box testing. Yuk kita fokus ke black box testing atau uji kotak hitam. Ini metode yang praktis banget dan sering dipakai dalam UAT karena dia benar-benar meniru cara pengguna asli berinteraksi sama aplikasi. Nah, gambar ini ngejelasinnya enak banget. Bayangin aja software itu kayak sebuah kotak hitam. Si penguji sama kayak pengguna, cuma bisa masukin sesuatu, itu input, terus lihat apa yang keluar, itu output. Dia nggak perlu tahu dan emang nggak peduli sama kode rumit apa yang kerja di dalamnya. Persis kan kayak kita sebagai pengguna? Prosesnya pun logis banget. Pertama, siapin dulu software dan data-datanya. Terus, kita jalanin skenarionya. Seolah-olah kita ini pengguna. Sambil jalan, jangan lupa catat hasilnya. Nah, langkah paling penting itu nomor 5. Bandingin hasil yang kita dapat dengan hasil yang seharusnya. Disinilah kualitasnya diukur. Oke, teorinya cukup. Sekarang gimana prakteknya? Mari kita bedah gimana semua konsep tadi dituangkan ke dalam sebuah dokumen UAT yang beneran jadi penjaga kualitas produk kita. Ini dia contoh dokumen UAT beneran dari sebuah proyek. Coba kita bedah strukturnya biar kebayang cara kerjanya. Perhatiin deh kolom-kolomnya. Ada skenario uji, misalnya login dengan benar. Terus ada hasil yang diharapkan, yaitu sistem menampilin halaman utama. Nah, setelah dites, kita isi deh kolom hasil aktual. Di contoh ini, hasilnya cocok, berarti tes ini lulus. Simpel kan? Tentu aja, di dunia nyata nggak semuanya berjalan mulus. Justru nilai terbesar dari UAT itu muncul ketika ada sesuatu yang nggak sesuai rencana. Nah, lihat baris yang ditandai gagal ini. Melihat kata gagal ini sebenarnya bukan berarti timnya gagal loh. Justru ini sebuah kemenangan. Kenapa? Karena ini artinya kita berhasil nemuin masalah sebelum pengguna yang menemukannya. Ini adalah masukan super berharga buat perbaikan. Inilah inti dari penjaminan kualitas. Jadi, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, ingat, UAT itu tentang pengguna, bukan tentang kode.
Kedua, ini adalah jaring pengaman terakhir kita, jadi jangan pernah di-skip. Dan ketiga, black box testing itu cara yang ampuh banget buat merasakan aplikasi dari sudut pandang pengguna asli. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Kira-kira bagaimana Anda akan menerapkan pengujian yang berfokus pada pengguna ini untuk memastikan suara mereka jadi penentu akhir kualitas di proyek Anda selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.